Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu kelas 5. Semoga hari ini kalian tetap semangat ya, meskipun cuacanya mendung. Hari ini pelajaran yang pertama kita akan belajar matematika. Kemarin terakhir hari Sabtu kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran. Langsung saja kita ke contoh supaya kalian lebih paham ya. Untuk contoh nomor 1, tolong diperhatikan ya. Untuk contoh nomor 1, misalnya ibu punya pecahan 2 1/2. Mau kita jumlahkan dengan pecahan 3 1/3 sama dengan. Nah, kita semua tahu bahwa ini 2 1/2 itu merupakan pecahan campuran, dan 3 1/3 itu juga pecahan campuran. Kalau waktu pertama kita belajar matematika kemarin, waktu hari Rabu dulu, kita belajar penjumlahan pecahan biasa. Sekarang kita penjumlahan pecahan campuran. Sama saja langkahnya, tidak jauh berbeda dengan penjumlahan pecahan biasa. Bedanya, untuk menjumlahkan pecahan campuran ini, kita harus merubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, seperti pelajaran hari Sabtu kemarin. Jadi sebelum dijumlahkan, kita harus mengubah masing-masing pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Langsung saja yuk kita coba ya. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, masih ingat? 2 dikalikan 2, penyebut ya, penyebut dikalikan bilangan asli yang ada di depan, kemudian ditambah dengan pembilang. Berarti 2 dikali 2 ditambah 1. Nah, kita kasih garis per penyebutnya tetap 2. Seperti itu ya. Ini untuk yang pecahan yang pertama. Lalu kita tambah, kita yang ini pecahan yang kedua, ini karena pecahan campuran, kita juga harus rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Sama, penyebut dikali bilangan asli ditambah dengan pembilang. Seperti itu ya, sama seperti hari Sabtu kemarin. Jadi 3 dikali 3 ditambah bilangan pembilangnya adalah 1. Kemudian kita tarik garis. Nah, penyebutnya adalah 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita beri sama dengan lagi di bawahnya. Nah, baru kita operasikan. 2 dikali 2, 4, ditambah 1, berarti 5. Kita tulis ya, 5/2. Penyebutnya tetap 2. Nah, kemudian tanda tambah, tetap ya, tanda tambah. Nah, ini kita kalikan juga. 3 dikali 3, 9 ditambah 1, 10. Kita tulis 10/3. Nah, seperti ini anak ibu. Kemudian kita beri sama dengan. Nah, kalau sudah dia berubah menjadi pecahan biasa seperti ini, baru kita jumlahkan. Masih ingat pelajaran pertama kali kita matematika, yaitu penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Ini penyebutnya berbeda ya. Pecahan yang pertama penyebutnya 2, pecahan yang kedua itu penyebutnya 3. Jadi, bagaimana kalau kita mau menjumlahkannya? Tentu saja kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Masih ingat? Ya, kita cari KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. Kita tulis dulu. Nah, kita cari dulu KPK dari penyebut 2 dan 3. Ini bisa dicoretan ya. Jadi, misalnya kita cari KPK-nya. Nah, misalnya KPK 2 ya, KPK 2
dan 3. 2 kita lipatkan 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Untuk 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Kita sudah menemukan bilangan yang sama. Ya, di sini kita menemukan yang sama untuk pertama kali adalah maaf, bukan 12 ya, maaf ya. Maaf, bukan ini. Maaf, salah ya. Di sini tetap ini ya yang kita temukan 6 ya. Yang paling kecil yang pertama kali. Baik, kalau sudah kita temukan yang paling kecil, yang pertama adalah 6, kita tulis di sini penyebutnya berarti 6, sama seperti operasi penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut ya. Nah, masih ingat ya pelajaran pertama? Jangan dilupakan. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, sudah sama penyebutnya, lalu kita operasikan lagi masing-masing satu untuk pecahan yang pertama ya. Nah, 6 di sini penyebut 6 kita bagi 2. Berapa hasilnya? 3. Ya, hasilnya 3 kemudian dikalikan dengan 5. Jadi 6 dibagi 2 itu adalah 3. Kemudian kita kalikan dengan 5. Kita tulis aja ya. 6 dibagi 2 itu 3. Kita kali dengan 5 biar kalian gak lupa. Jadi penyebut dibagi penyebut, hasilnya berapa dikali dengan pembilang. Kemudian untuk pecahan yang kedua, 6 dibagi penyebutnya 3 berarti hasilnya 2 kita kalikan dengan 10 seperti itu ya. Terus kita beri sama dengan di sini. Kita kalikan 3 dikali 5 adalah 15 per, tetap ya penyebutnya 6, tanda tetap penjumlahan 2 dikali 10 itu adalah 20, kita tulis ya, per 6. Ini udah sama nih penyebutnya. Nah, atasnya juga udah sama. Jadi langsung aja kita jumlahkan ya. 15 ditambah 20 hasilnya 35 per penyebutnya tetap 6. Nah, sampai sini kita bisa sederhanakan ya menjadi pecahan campuran. Caranya gimana sih Bu menyederhanakannya? Ini kan 35 lebih besar daripada 6. Jadi kita harus menyederhanakannya sampai pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Caranya bagaimana? Kita bagi saja 35 dibagi 6. Bisa nggak ya? 35 dibagi 6. Tentu saja bisa, tapi sisa ya, tidak habis terbagi. Nah, caranya 35 dibagi 6. Langsung aja 35 dibagi 6 berarti kita dapat berapa? 5 ya. Dapat 5, sisa 5 kali 6 kan 30. Berarti sisa 5. Kita tulis 5 di atas pembilangnya. Nah, penyebutnya tetap 6. Seperti itu ya cara menyederhanakannya. Nah, disederhanakan Ibu tulis ya biar kalian gak lupa. Sederhanakan. Nah, caranya 35 dibagi 6 ya, sama dengan 5 sisa 5 ya kan. Nah, sisa 5-nya itu dibuat menjadi pembilang, kemudian penyebutnya tetap. Seperti itu ya anak-anak. Jika masih ada yang bingung ingin ditanyakan, bisa langsung chat pribadi Ibu ya. Terima kasih. Nanti kalian bisa mencoba ke latihan soal ya.